bantu dibantu cam ya nanti background yang sudah kita share di grup boleh silakan dipakai. Bisa teman-teman pakai biar lebih seragam gitu. Yang bisa on cam silakan on cam. Ini sebelumnya mungkin teman-teman bisa rename gitu ya namanya, terus dari mana, dari kota mana gitu nanti biar kita nyapanya mudah gitu. Silakan. Nah, alhamdulillah ini kita sudah eh, di sini sudah pukul 19.30, artinya kita akan mulai ya. Teman-teman sudah siap? Oke. Sebelumnya saya tanya dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Terdengar. Oke, baik. Izin saya mulai ya, teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengupgrade diri dengan belajar pada seminar yang berjudul Mulai Usaha dari Titik Nol Apapun Kegiatan Anda ya. Benar banget tema kali ini itu mencakup untuk semua kalangan sepertinya ya, baik itu dari ibu rumah tangga, dari pelajar bahkan mungkin ya, ataupun bahkan juga teman-teman yang mungkin masih berkarya di perusahaan gitu. Ini temanya cocok banget. Jadi insya Allah nggak ada ruginya gitu teman-teman untuk ikut bergabung di sini. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu nih teman-teman yang sudah hadir dari kota mana lagi, boleh silakan absen dulu di kolom komentarnya gitu ya. Oke, alhamdulillah di sini juga kita sudah hadiran narasumber kita bersama yaitu Pak Joko Kurniawan. Insya Allah nanti kita juga akan perkenalkan beliau, teman-teman. Ini narasumber luar biasa. Tapi sebelumnya izinkan saya juga untuk uh, berkenalan diri gitu ya untuk menemani teman-teman sekalian. Senang sekali saya Via dari Era Business Academy yang insya Allah pada malam hari ini akan menemani teman-teman sekalian untuk upgrade diri dalam free webinar pada malam hari ini. Nah, mungkin banyak dari teman-teman semuanya yang ada di sini belum tahu Lentera itu apa, yaitu siapa sih gitu ya. Mungkin banyak sekali kalau dilihat dari Pak, ini eh, dari Instagram, dari WhatsApp dan juga info dari teman gitu tahu seminar pada malam hari ini. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum kenal gitu ya Lentera itu siapa sih gitu. Saya izin perkenalan dulu siapa itu Lentera gitu ya. Nah, Lentera Business Academy sendiri itu teman-teman merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia. Jadi, kenapa kita juga mengadakan agenda pada malam hari ini? Karena kita juga punya misi bersama untuk sama-sama ingin mengupgrade kapasitas diri baik dari diri individu yang ada di Lentera Business Academy maupun orang-orang di luar sana, termasuk juga teman-teman yang hadir di sini. Misi kita yaitu membersamai individu atau institusi untuk upgrade diri secara profesional tanpa mengesampingkan sisi spiritualitasnya. Kita juga berkolaborasi dengan banyak trainer-trainer profesional, di antaranya salah satunya yang kita undang pada malam hari ini, teman-teman. Nanti saya perkenalkan ya, sabar ya. Dan juga banyak praktisi yang insya Allah sudah tersertifikasi, sudah lolos, begitu sudah teruji profesionalitasnya. Nanti teman-teman juga bisa mengikuti beberapa kelas profesional kita. Jadi ada free seperti ini, ada juga yang berbayar. Nanti informasinya juga kita akan share ya. Bidang-bidang yang ada di pelatihan kami ini berbagai macam. Yang pertama ada di bidang MSDM. MSDM itu manajemen sumber daya manusia. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang HR gitu cocok banget misal butuh sertifikasi atau upgrading diri mengenai remunerasi, rekrutmen, mungkin apalagi ya perhitungan gaji. Banyak sekali ya bidang-bidang MSDM ini bisa juga tanya ke kita kira-kira bulan ini ada upgrading MSDM apa sih? Nanti bisa juga chat di nomornya Lentera Business Academy gitu ya. Bidang kewirausahaan juga ada seperti tema pada malam hari ini ya, lebih condong ke bidang kewirausahaan. Terus kemudian ada juga bidang pelayanan, teman-teman yang bergerak di bidang CS, frontliner, dan semacamnya juga nanti bisa belajar bareng Lentera. Kemudian sertifikasi BNSP juga ada, setiap bulannya juga kita ngadain kalau teman-teman
butuh sertifikasi seperti sertifikasi SDM itu di sini kita juga ada. Kemudian bidang digital marketing juga ada dan bidang lainnya itu kita ada offline seperti kayak NLP, terus kemudian leadership, banyak sekali kita ada kelas berbagai macam. Nah, ini yang bidang MSDM, fundamental human resource, manajemen remunerasi, bangun super tim, itu banyak sekali teman-teman. Ini beberapa sertifikasi yang tersedia di Lentera Business Academy, teman-teman bisa lihat banyak sekali. Hubungan internasional juga ada, sertifikasi supervisor SDM juga ada, rekrutmen juga ada, insya Allah lengkap. Kemudian digital marketing dan juga customer service ataupun pelayanan kita juga tersedia. Nah, ini bidang lainnya seperti leadership, mungkin nanti ada leader camp, ada NLP, teman-teman yang mau belajar NLP, neuro linguistic program gitu. Di sini kita juga ada. Nah, kenapa sih harus milih Lentera Business Academy? Kenapa kita gitu? Kita punya banyak program, pilihannya cukup beragam. Jadi kalau teman-teman butuh pelatihan apa, nanti bisa chat kita dulu. Mungkin perusahaannya atau teman-teman di komunitasnya butuh pelatihan apa gitu. Insya Allah kita bisa ada online dan juga ada yang offline seperti itu. Kemudian dan praktisi yang profesional, insya Allah setiap narasumber dan praktisi yang kita hadirkan sudah bersertifikasi BNSP dan beliau-beliau itu biasanya sudah praktisi dan memang sudah praktek langsung di bidangnya masing-masing. Jadi cukup teruji gitu di bidang yang akan disampaikan gitu. Dan fasilitasnya komplit begitu. Ini beberapa foto dokumentasi kegiatan yang sudah pernah kita laksanakan. Ini kebanyakan foto-foto yang secara offline-nya gitu teman-teman. Nah, oke, banyak juga dari perusahaan gitu klien-kliennya kita. Nah, seperti ini. Ini ada juga yang outbound, ada pelatihan sertifikasi online. Kita juga sering mengisi ini, ada yang di Makassar, ada yang di Malang, ada yang di Jogja. Banyak sekali teman-teman, nanti bisa eh, chat ke kita untuk informasi selengkapnya gitu ya. Ini salah dua, bukan salah satu ya, salah dua karena yang kita paparkan ini ada dua narasumber dan juga trainer-trainer yang jadi andalan untuk Lentera Bisnis Academy. Yang pertama itu Pak Joko Kurniawan yang hari ini insya Allah juga akan mengisi pada webinar free pada malam hari ini. Kemudian juga ada Pak Joko Wardianto, beliau merupakan CEO founder dari Lentera Bisnis Academy. Oke, yang kemudian, berikut ini. Sekalian saya perkenalkan ya teman-teman, pada malam hari ini di webinar mulai bisnis dari titik nol, apapun kegiatan Anda akan dipandu dan diisi langsung oleh Pak Joko Kurniawan, yang mana beliau ini merupakan business owner dari berbagai macam apa ya namanya, berbagai macam bidang. Beliau merupakan business owner dari konveksi, general supplier, fashion, tour and outbound. Beliau juga merupakan CEO dari PT Kemilau Cahaya Inspirasi dan juga komisaris dari PT Kemilau Cahaya Inspirasi. Kemudian beliau juga punya apa namanya usaha di bidang food and beverage, yaitu bakso liar kuah pedas. Nah, teman-teman yang di Malang nanti bisa juga cobain gitu ya. Tapi selain juga bergerak di dan mengelola banyak-banyak bisnis gitu, beliau juga masih menyibukkan diri menjadi instruktur di Kadin Institute, kemudian jadi HR konsultan, professional trainer gitu, NLP, kemudian banyak sekali apa namanya ini ya, komunitas-komunitas juga yang beliau ikuti, termasuk komunitas HR gitu. Tapi di sini kita akan lebih banyak membahas mengenai pengalaman beliau selaku business owner gitu ya. Cocok sekali untuk teman-teman, baik itu mahasiswa, baik itu mungkin ibu rumah tangga gitu. Nanti bisa kita kulik seperti itu. Oke, ini profilnya Pak Joko Wardianto yang merupakan dari Lentera Business Academy. Oke, nanti teman-teman yang masih belum follow Instagramnya kita boleh ya, silakan di follow @lentera
Academy. Di sana juga kita akan share banyak hal mengenai informasi webinar-webinar selanjutnya, termasuk webinar free. Kemudian kita juga banyak sekali berbagi tips untuk upgrading diri dan beberapa tips juga banyak hal sih mengenai CS, mengenai digital marketing seperti itu. Oke. Sebentar. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu Lentera Bisnis Academy. Nanti barangkali teman-teman ada yang berminat untuk mengikuti kelas-kelas selanjutnya bisa hubungi kontak kita gitu ya. Ini apakah sudah menyiapkan alat tulisnya, menyiapkan segala macam kebutuhan belajar pada malam hari ini? Teman-teman boleh ya yang mau ambil minum boleh silahkan disiapkan sambil saya perkenalkan lagi nih beliau narasumber kita sudah hadir di sini. Assalamualaikum Pak Joko Kurniawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Gimana Via, sehat Mbak? kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat juga Mbak. Masih di Malang, Pak? Ini posisi saya di Malang. Insya Alhamdulillah Allah ya. besok berpindah kota lagi. Sibuk sekali ya, Pak. Bapak owner yang satu ini. Oke, Pak. Ini teman-teman yang sudah hadir nih dari berbagai macam eh, kota ini, Pak. Sepertinya dari seluruh Indonesia. Tapi sepertinya Ya, kita perlu sapa dulu nggak apa-apa ya, Pak ya? boleh silakan Mbak Via. Teman-teman yang sudah hadir dari kota mana saja, boleh silakan absen di chat ya. Mungkin yang dari Jogja, silakan komen Jogja. Yang dari Bali, kayaknya ada juga nih yang dari Bali nih. Nih Iya, Kak ada Patrick. namanya kayaknya Ya, nama Bali ya. Iya, sahabat betul. kita dari Bali. Sahabat kita dari Bali. Ada ini kayaknya ada dua juga ini. Ya, Oke. dan dari Surabaya juga kayaknya ini. Boleh Ya, teman-teman yang apa namanya yang mau on cam silakan on cam nanti nah ini. dipakai ya background putihnya. Oh iya Ya ini dari ada Kota dari Batu. Kota Batu. Oh Wah, iya dekat bisa sama juga saya dari. ini Malang ya. Oh iya masih daerah Malang ini ya. Ya, Teman-teman kita akan eh, memulai eh, webinar pada malam ini. Nanti teman-teman sekiranya ada pertanyaan yang mau ditanyakan langsung saja ditanyakan ya. Bisa raise hand, bisa juga langsung tulis di kolom chat karena kita tidak buka apa namanya? Tidak buka pertanyaan di akhir, tapi kita buka pertanyaan di tengah-tengah sesi. Jadi nanti biar lebih enak, lebih tersampaikan materinya seperti itu ya. Oke, teman-teman sudah siap? Yang sudah siap boleh eh, chat siap di kolom komentar. Silakan. Oke, sudah siap. Oh, siap, siap, siap. Wah, alhamdulillah. Ini sudah siap, sudah siap. Oke. Oh iya, Pak, ini kan tema kita pada malam hari ini kan cukup menarik ini, Pak ya. Mulai ya, usaha dari titik nol, apapun kegiatan Anda. Berarti Pak Joko sendiri juga dulu mulainya dari titik nol ya, Pak ya? iya. Jadi kenapa tema ini kita angkat? Karena memang saya ini tidak men-sharingkan ilmu yang dari textbook ya. Saya hanya Hmm. sharing pengalaman. Jadi memang memulai usaha. Saya ini memulai usaha dari titik nol dan bukan warisan dari orang tua gitu ya. Jadi orang tua saya tidak mewarisi usaha sehingga saya membangun usaha ini dari titik nol. Ceritanya begitu, Mbak. Makanya temanya dari titik Oh, nol ini. temanya, temanya cocok ya. Oh iya Pak, ini saya dengar-dengar Pak Joko juga banyak, nggak cuman satu dua gitu ya Pak ya. Jadi ada yang dari bisnis di kuliner, ada juga yang di tur wisata, ada juga yang pengembangan diri gitu Pak ya. Tapi sepertinya kita mau tanya dulu Pak. Kira-kira gimana sih awalnya Bapak tuh membangun usaha? Mungkin dari yang pertamanya satu, kenapa bisa begitu banyak gitu ya? Iya, sebenarnya gini Mbak, saya itu lama jadi karyawan ya. Mungkin Oh, kalau dihitung itu 20 tahun saya jadi karyawan. Jadi keren. saya ini lama di industri sebagai pegawai gitu ya. Mulai dari kalangan bawah. Jadi saya masuk pertama kali itu kerja dulu justru di bidang kesehatan. Saya ini pegawai puskesmas dulu.
karena saya ini Bisa ahli melompat gizi ya. gitu. Nah, pada saat saya ini kerja, terus terang aja saya dulu itu salah jurusan gitu ya. Jadi ngambil Cerita. jurusannya karena memang waktu itu biaya kuliahnya murah gitu aja. Kemudian saya lulus kuliah, kerja di rumah sakit, puskesmas, lihat orang sakit, ikut sakit gitu ya. Nah, ternyata bukan jiwa saya gitu ya. Akhirnya saya Jiwanya salah tempat. iya, saya akhirnya keluar ya. Saya total hanya 9 bulan kerja di kesehatan itu. Kemudian saya keluar, kemudian lamar pekerjaan itu diterima di catering pakai ijazah SMA, Mbak. Coba bayangkan, pada saat itu saya di tiga kesehatan. Nah, sebagai pegawai catering, waktu itu UMR itu 350.000 zaman itu. Tahun kapan itu, Pak? Tahun 300. 96, 95, 96 ya. Kemudian saya digaji 182. Ini Oh, gaji pertama saya itu. belum Jadi ada UMR ya. iya nggak sampai UMR. Jadi waktu itu kerja saya di catering. Jadi memulai karirnya betul-betul dari bawah. Sampai kemudian berkarir di sebuah perusahaan dan menjadi seorang senior manager. Karena kuliah lagi juga, akhirnya kuliah lagi di psikologi dan sebagainya, ceritanya panjang lah gitu ya, sampai akhirnya kuliah lagi lah. Pada saat kondisi saya menjadi seorang eksekutif di perusahaan, dihormati banyak orang, nah, dan sebagainya. Nah, ini terus terang bahwa ada keresahan dalam diri itu. Kok setinggi apapun ya saya bekerja, saya tetap buruh nih gitu ya. Nah, kemudian mulai bergabung dengan komunitas-komunitas pengusaha, saya mulai teracuni dia. Kok kayaknya enak banget ya jadi pengusaha ini. Bisa memberikan banyak manfaat, ya bisa memberikan inspirasi banyak banyak orang gitu ya. Terus yang paling penting kita memiliki kebebasan waktu ini. Kita tidak terikat dengan banyak liku-liku aturan yang mengikat kita dari sisi jam kerja dan sebagainya. Akhirnya terinspirasi itulah saya memulai gitu Mbak, ceritanya begitu. Berarti Jadi mulainya awal itu sekali memulainya itu sambil bekerja atau keluar terus mulai gitu, Pak? ya, jadi saya benar-benar off itu tahun 2015 Mbak. Oh, 2015. Jadi sebenarnya saya. terhitung baru gitu ya. Tapi Terhitung saya baru. memulai usaha itu tahun 2012. Jadi Oh. saya 3 tahun itu berkaki dua gitu ya. Wah, jadi satunya sebagai pekerja, satunya lagi sebagai pengusaha. Dan di tahun pertama saya memulai usaha itu gagal total. Wah, apa itu Uh, rasanya, Pak? Memulai Menariknya terus langsung begitu. gagal. Iya. Dan tahu nggak gagalnya karena apa? Karena pada saat itu saya memulai dari posisi saya di puncak karir. Hmm. Sehingga ketika pada saat itu ada satu ilmu yang belum saya dapatkan, yaitu meruntuhkan kesombongan. Oh, jadi Jadi egonya pada sendiri saat ya, itu, Pak ya? iya, karena saat itu saya biasa dihormatin orang gitu, sehingga saya ada Kaget. kecenderungan kaget ketika ditolak orang gitu. Nah itu 1 tahun pertama itu saya gagal. Jadi saya pertama kali memulai bisnis justru dari kuliner. Kemudian saya pernah jualan jus, jualan pohon keju, kemudian juga jualan kue basah. 1 tahun itu kita bicara gagal total. Oh, berarti udah sebenarnya di kuliner itu juga banyak yang dicoba ya, Pak? Jadi nggak cuma satu Iya, gitu ya? iya. Oh, Karena waktu itu berarti. ya bisnisnya karena ikut-ikutan aja. Oh kayaknya ini prospek nih, ambil. Jadi kita melakukan bisnis itu tanpa ilmu. Jadi Hmm, kita mengandalkan ilmu manajemen yang kita berlakukan di perusahaan dan itu nggak bisa diterapkan langsung beda. copy paste itu nggak bisa. Ternyata Tapi itu begitu. proses belajar ya, Pak ya? Iya, jadi setelah 1 tahun itu akhirnya saya mengikutilah yang Mm-mm. namanya sebuah acara workshop gitu ya. Saya ketemu seorang mentor yang luar biasa. Seorang mentor yang luar biasa pada saat itu setelah selesai acara, saya meminta waktu untuk bertemu dengan beliau secara khusus gitu ya. Kemudian saya tanya, saya ini sudah menjalankan usaha 1 tahun, kenapa ya saya ini kok gagal? Saya ceritakan itu. Beliau tidak ngasih tips sukses yang macam-macam. Apa Pak ilmunya itu, Pak? Ilmunya hanya begini saja. Eh, Pak Joko sebenarnya ilmunya sudah cukup. Yang belum dapat ilmunya itu ya Pak Joko harus bagaimana mengalahkan diri sendiri. Jadi bisnis besar itu diawali dari mana?
Bisnis besar itu diawali dari ya bagaimana kita mampu berpindah zona. Ya, zonanya Pak Joko saat ini karyawan, di posisi karyawan ini Pak Joko puncak karir. Tapi ketika harus Hmm. menyeberang zona, Pak Joko harus memulai dari bawah. Dan dari bawah ini Hmm. ego itulah harus diletakkan, ya siapkan dirinya untuk ditolak, siapkan dirinya untuk mungkin bahkan dihina, ya itu yang harus disiap. Tapi itu Saya semua, terhentak, oh, iya, dari situ mulai ini ya. Izin tanya Pak. Tapi kalau iya, itu yang ilmu tadi Pak Joko sebutkan itu berlaku juga nggak Pak? Kira-kira untuk mungkin teman-teman ada nih, ini kan kebanyakan juga dari mahasiswa nih Pak yang hadir. Jadi apakah itu relate untuk semua kalangan walaupun itu mereka mereka kan statusnya pasti belum bekerja ya, tapi mereka ya, mungkin masih sibuk dengan pelajaran atau materi-materi perkuliahan yang mungkin juga ya. jadi kesibukan mereka. Nah, ini yang kita harus tarik kesimpulannya ya. Jadi dari apa yang saya dapatkan itu, maka saya akhirnya mendapatkan sebuah ilmu bahwa memulai usaha dari titik manapun Anda profesinya gitu ya. Maka ada tiga hal yang itu harus dipegang oleh teman-teman semua. Apakah teman-teman ini mahasiswa, mau ibu rumah tangga, mau pekerja, atau siapapun lah Anda yang sekarang ini mau menyeberang zona. Karena kalau Hmm. dasarnya dari teorinya Robert T. Kiyosaki itu kan kita bicara karyawan ataukah pengusaha itu kan di zona yang berbeda gitu ya. Ya, Iya, jadi ketika kita harus menyeberang menjadi business owner, itu ada tiga syarat yang itu harus diambil. apa Ya, saja itu Pak? yang pertama adalah syarat spiritualnya. Hmm. Terlepas agama apapun ya, saya tidak bicara agama apapun. Apakah Anda Muslim, apakah Anda Kristen, mau Buddha, mau Hindu, dan sebagainya. Saya ngomong spiritual, bukan agama. Artinya apa? Dalam konsep spiritual ini, kita harus menarik dulu grand why. Pak suaranya hilang. Oh iya. Ya, jadi kita harus menarik dulu yang namanya grand why-nya. Grand why itu adalah alasan terbesar kita mau apa nih? Itu yang harus dijawab. Itu yang harus dijawab. Saya mau usaha ini kalau misalnya usaha saya ini sukses. Kesuksesan saya itu mau Oh. tak pakai apa? Kalau duit saya Hmm. banyak, duit saya mau tak pakai apa? Ini grand why-nya harus dijawab dulu. Justru Nah, bukan ini modal yang utama ya Pak, berarti ya. bukan. Ini nanti modal saya akan jelaskan ya. Jadi yang pertama justru itu yang harus dijawab. Jadi aspek spiritual itulah yang akan membuat diri kita siap untuk apa? Siap untuk menghadapi tantangan-tantangan. Ya, tantangan termasuk diantaranya penolakan. Ya, ketika kita jualan ditolak dan sebagainya itu kita grand why-nya sudah ada gitu ya. Yang kedua ya adalah secara psikologis. Kalau tadi spiritual, yang kedua psikologis. Bisnis besar itu diawali dari mindset. Mindset pengusaha dengan mindset pekerja berbeda. Mindset pengusaha dengan mindsetnya ibu rumah tangga berbeda. Mindsetnya pengusaha dengan mindsetnya mahasiswa berbeda. Jadi bagaimana mindset pengusaha ini harus kita pelajari. Kita harus banyak bergaul dengan para pengusaha-pengusaha walaupun itu kecil. Kita pelajari cara berpikirnya pengusaha kayak apa sih. Pengusaha itu bukan orang gajian. Gitu ya. Jadi bagaimana mindset mereka. Jadi tanamkan dulu mindset yang dalam hal ini adalah jiwa. Ya, jiwa pengusahanya harus muncul dulu. Dan jiwa pengusaha itu diawali dari mana? Jiwa pengusaha ini diawali dari jiwa jualan. Oh, jiwa jualan itu gimana tuh Pak? Iya, Yang jiwa jualan dimaksud? itu artinya bahwa bisnis itu jualan. Jadi kalau Anda nggak mau jualan, atau malu jualan, atau nggak siap jualan, jangan bisnis. Hmm. Itu penting ya Itu, berarti. itu, itu mindset ya, mindset. Jadi nggak bisa Anda jadi pengusaha, kemudian terus, oh nanti kan yang jualan kan ada marketing saya ini. Itu kalau Anda mau membangun bisnis padat modal, silakan itu. Tapi kalau memulai dari titik nol, Anda harus siap dengan Anda harus terjun di lapangan, Anda harus menawarkan dagangan Anda, jualan produk Anda, bahkan menawarkan diri Anda, kompetensi Anda kalau itu jasa. Itu itu psikologis ya. Jadi mindset itu harus ditanamkan bahwa itulah pengusaha dan jiwa jiwa pengusaha itu jiwa jualan. Jadi kalau kita bicara ilmu apa sih yang paling dibutuhkan dalam ilmu usaha itu, ya saya akan mengatakan pertama kali kalau memang Anda mau bangun usaha besar, pelajarilah ilmu jualan. Itu.
Nah, ilmu jualan diantaranya harus menyiapkan mentalnya, yaitu mental untuk ditolak tadi. Karena tidak semua orang siap dengan penolakan. Berarti pengusaha itu sangat dekat dengan penolakan ya, Pak ya? Iya, iya. Sangat penolakan dengan penolakan, sangat dekat dengan penghinaan. Bahkan gitu. Bahasa negaranya sudah. Makanya kalau misalnya Anda mahasiswa, ya Anda harus siap juga. Anda ibu rumah tangga harus siap juga dengan itu semua. Itu yang kedua ya, Mm-mm. psikologis ya. Ya. Nah, yang ketiga baru ilmu teknisnya. Nah, ilmu teknisnya itu menyangkut usahanya apa. Mhm. Kalau usahanya kuliner ya ilmu di dalam kuliner bagaimana itu pelajari. Ilmu tentang fashion ya Anda pelajari bagaimana bisnis fashion itu. Ada ilmu tentang jasa ya jasanya apa. Itu Anda pelajari. Jadi baru kemudian yang ketiga ilmu teknikalnya di bidang usaha itulah yang harus dibangun. Kalau misalnya Anda harus membangunnya tanpa modal, bagaimana cara Mm-mm. membangun usaha tanpa modal di bidang itu? Ya, kalau misalnya Anda dengan modal, bagaimana membangun usaha dengan modal di bidang itu? Ya, ini baru ketiga ilmu teknis. Jadi pertama justru grand why-nya, kedua adalah mindset-nya ditata dulu, baru ilmu teknis. Oh, justru Gitu, diurut gitu Mbak. Pak ya. Oh, oh iya iya. Oke Pak, izin mengingatkan dulu nih teman-teman. Silakan nanti di tengah-tengah boleh bertanya ya, bisa dituliskan di kolom chat maupun raise hand. Nanti buat teman-teman yang aktif kita punya voucher untuk pelatihan selanjutnya senilai 250.000 untuk pelatihan yang nilainya di atas 1 juta rupiah. Jadi mumpung ada kesempatan ini teman-teman silakan manfaatkan. Eh, nggak perlu harus mengejar pacarnya, tapi silakan dimanfaatkan. Ini mumpung kita ketemu sama narasumber yang luar biasa, teman-teman bisa langsung, kalau ada yang mengganjal, langsung ditanyakan aja gitu ya. Oke, Ya, Pak, boleh langsung pertanyaan. langsung interaksi juga boleh kok ya. Hmm, Langsung boleh, interaksi, siap. langsung open mic juga nggak masalah. Kita Oh ya, sharing boleh. santai aja Hmm. di sesi ini. Nggak Oke, usah teman-teman serius-serius silakan banget. manfaatin. Betul. Pak, pertanyaan selanjutnya ini, Pak. Tadi Mm-mm. kan udah ada 3 yang harus jadi pegangan ya, Pak. Yang pertama spiritualitas, psikologis, dan juga teknikal. Kemudian, gimana sih, Pak, kalau kita mau mulai usaha, tapi itu tidak punya modal. Ini kan apalagi mungkin yang pelajar yang mahasiswa ini kan belum punya penghasilan gitu ya, minim modal, belum lagi kalau mungkin yang ibu rumah tangga masih harus membagi uang ini uang itu gitu kan, untuk membagi lagi menjadi modal pasti kan PR gitu ya. Ada tipsnya juga nggak Pak untuk yang minim modal nih? Ya, eh ada yang bertanya sama saya sering kali ketika saya mengisi acara webinar, seminar, pelatihan, terutama di bidang kewirausahaan. Karena saya juga pendamping kewirausahaan juga ya. Dan Hmm. di Jawa Timur itu sering kali mengadakan acara-acara begitu dan pertanyaannya pertanyaan klasik. Dari dulu sampai sekarang pertanyaan itu tetap muncul. Pak, bagaimana kalau memulai usaha dan kita nggak punya modal? Hmm. Itu ketakutan kita soalnya Pak. Banyak Iya, kan orang. dan ada yang mengatakan begini, mengklaim begini, para narasumber yang mengklaim bahwa oh kita bisa, yang namanya usaha itu tanpa modal, itu bisa. Saya jawab dengan tegas, nggak bisa. Kenapa Pak? Ya, jadi semua usaha itu harus pakai modal. Hmm. Cuma modalnya tidak selalu uang. Itu harus dipegang. Kalau Ya, saya bukan uang pakai tegaskan. apa Pak? Mm-mm. Jadi kalau Anda tidak punya modal uang, maka Anda harus memiliki modal ya semangat, kepercayaan, ya dedikasi, etos kerja yang jauh lebih dibandingkan orang yang punya modal uang. Hmm. Loh Mm-mm. iya, Mm-mm. ya saya Jadi contohkan begini tadi ya. ya. Mm-mm. Tahun Mm-mm. 2012 saya ini bisnis pertama kali setelah gagal itu akhirnya saya menemukan di tahun kedua. Ternyata saya menemukan fashion. Fashion itu saya akhirnya selain ulakan sendiri pakai modal waktu itu awal itu cuma 6 juta dan 6 juta pun itu akhirnya habis karena gagal. Ya akhirnya saya menjualkan baju dari kenalan saya yang mana kenalan saya itu ya mempercayakan ya saya boleh ngambil barangnya dia untuk saya jualkan tanpa saya harus beli. Jadi bukan konsinyasi loh. Kalau konsinyasi kan dia nitip ke saya. Lah saya dititipin saya nggak punya toko. Saya ngambil barang itu. Saya ngambil barangnya dia, saya jualkan. Dulu belum ada Reseller affiliate dan gitu, sebagainya, affiliate. reseller belum Oh, ada. Zaman itu kan belum ada online seperti sekarang. Jadi saya ngambil barang, kemudian saya jualkan. Saya jual kemana itu? Pada saat hari-hari libur,
Saya di alun-alun, saya gelar tikar sama istri saya, kepanasan. Dan posisi saya waktu itu sudah manajer. Oh iya, berarti turun ke bawah dulu ya Pak ya, memulai Itu yang saya apa? harus Mm, jalani waktu itu untuk mengaplikasikan ilmu coach saya itu, bahwa itu harus meruntuhkan ego saya. mm, Bagaimana mm, rasanya gelar mm. dagangan dieker-eker gitu ya, dieker-eker itu apa ya, diacak-acak oleh pembeli, nggak Oh, jadi beli itu. mm, mm, mm. Meruntuhkan ego kita, kesabaran kita bagaimana ini. Dan saya sudah dipeseni sama coach saya bahwa membangun usaha mulai di titik awal itu seperti mengumpulkan duit receh. Mm, mm. Nah, Oh, mengumpulkan duit receh, mungkin apa yang Anda dapatkan hari itu, untungnya hari itu dibandingkan dengan pendapatan gaji Anda sehari, nggak ada apa-apa. mm, mm. Tetapi ketika Anda mendapatkan itu, Anda rasakan nanti kepuasannya kayak apa. Dan betul, saya dapat keuntungan 20.000 sehari itu rasanya di hati itu seperti saya mendapatkan uang 1 juta sehari. Oh, beda ya sensasinya ya Pak ya berarti ya. Sensasinya beda waktu itu. Jadi seperti mengumpulkan duit receh. Tapi Mm, dari situlah ternyata kita akhirnya mental kita terbentuk. oh, Mental jualannya terbentuk. mm, Akhirnya mm, mm. dedikasi kita, upaya kita menjadi jauh lebih ini. Terus akhirnya berkembang begitu. Akhirnya semakin banyak dipercaya orang. Akhirnya kita menjadi reseller dari brand yang cukup ternama, dipercaya untuk itu tanpa modal. Kenapa? Karena kita buktikan dengan dedikasi itu akhirnya laku. Ya, produsen ketika dia dijualkan dan laku pasti senang. Dan apalagi Oh, amanah gitu ya. mm, mm, Apalagi mm, mm, amanah. mm, Yang masalah itu kan ketika dititipi kemudian nggak amanah. Nah, itu mm, berarti modal kita sudah nggak punya uang, amanah aja kita susah. mm, mm, Ya, mm, kan mm, mm, repot itu. mm, mm. Gitu. Itu yang model gitu ya, modelnya Nah, tadi itu. ya. Jadi modalnya harus amanah ini. Nah, kalau kita bicara bahwa tanpa modal nggak ada. Tapi kalau misalnya tanpa modal uang ada. Apalagi Hmm, sekarang ini dengan sangat mudahnya ya. Di mm, online-online bisa kita jadi affiliate ya. Kita bisa jadi reseller dengan sangat mudah. Nah, ilmunya banyak dipelajari di dunia digital marketing ya. Di Lentera juga buka itu kan. Itu bisa betul. belajar bagaimana caranya memulai usaha online gitu ya, tanpa modal. Itu banyak ilmunya sudah sekarang. Dulu saya begitu. Hmm. Jadi nggak Pak ada ini bisnis tanpa modal itu. jadi nggak ada ya teman-teman bisnis tanpa modal nggak ada, tapi mental tadi harus dijadikan kita modal mentalnya. Iya, Amanah juga jadi modal. Pak, ini ada pertanyaan masuk, ya Pak, silakan, dari silakan. Kak Syifa Raihan MT. Ini dari di chat. Maaf, Pak, izin bertanya. Saya mahasiswa Mm, jurusan psikologi. Saya ya, ingin memulai usaha. Semester ini saya terinspirasi untuk menghasilkan uang sendiri. Saya mm, berencana untuk berjualan makanan ringan. Dari mulai nama, desain, dan sebagainya sudah saya pikirkan. Tapi ya, saya juga berpikir, apakah lebih baik saya mulai tanpa nama dulu ya, jualan ke teman dekat dan orang sekitar. Jika mendapatkan sambutan hangat, baru naik ke tahap selanjutnya. Apakah ada saran dan masukan atau penasehat yang dapat Bapak berikan kepada saya? Mohon ilmunya, Pak. Terima kasih banyak. ya. Tujuannya kalau itu mencari penghasilan, saran saya jangan bikin nama. Hmm, Jadi lebih memang baik itu. menjualkan produk yang udah ada. Mm, mm, mm. Namanya nama nebeng aja karena keyakinan masyarakat ya, kepercayaan masyarakat kalau namanya udah ada itu kan lebih ini. Lebih Saya kasih mendapat contoh tempat begini ya. ya. Saya kasih contoh gini. Saya pernah ngisi acara pelatihan kewirausahaan di Blitar, Mm, mm. Jawa Timur. Benar. Saya membuat shock peserta waktu itu. Dengan saya Kenapa itu? tunjukkan, saya Mm, buka yang namanya penjualan sambal pecel khas Blitar di Shopee. Ya, mm. ini ada yang suaranya bocor ini. Di mute Sebentar, dulu ya. sebentar. Oke. Ya, jadi saya tak bukakan Shopee. Mm, mm. Tak searching di Shopee itu sambal pecel khas Blitar. Ada yang terjual 1.000 pack ya, kemudian jual 2.000 pack gitu. Sampai ada yang omsetnya itu 30 juta, 10 juta, 40 juta dari penjualan sambal pecel di Shopee. Oh. Nah, anehnya Mm. dikirim dari mana? Bukan dikirim dari Blitar, dikirimnya dari Jakarta. Namanya Blitar ya tadi. Jadi omset yang justru terbanyak itu dikirimnya dari Jakarta. Oh.
Artinya orang Jakarta itu mengambil peluang bahwa sambal pecel khas Blitar, sambal pecel khas Madiun itu terkenal enak. Mm-mm. Kemudian orang Jakarta mengambil peluang, ya dia mengambil yang namanya produsen dari Blitar ataupun dari Madiun dijual di Jakarta. Nah pertanyaannya orang Blitar sendiri kemana? Bilang orang bilangnya kecolongan ya sama Itu maksud Jakarta yang saya. lihat peluang. Nah makanya dari Mas siapa tadi yang bertanya itu. Kak Syifa. Jadi kalau Syif. misalnya Kak Siva ya namanya Mm-mm. ya. Kak Siva mau memulai itu, ya saran saya adalah mulailah dari peluang yang ada di sekitar kita. Mm-mm. Ya, peluang yang ada di sekitar kita yang itu kira-kira bisa kita bidik apa. Dan itu sudah memiliki nama. Lah, maka masuklah ke ranah itu. Tinggal kita cari nanti peluang-peluangnya kita harus jualan lewat mana. Apakah di teman kampus kita sendiri dimulainya, kemudian apakah langsung melalui online, masuk ke apa namanya marketplace ya, atau melalui yang lainnya, silakan. Ilmu untuk jualannya banyak, ya karena tersedia lapaknya juga banyak. Nah, sambil apa? Sambil ya jiwa jualannya ditumbuh. Kalau jiwa Oh. jualan sudah ditumbuhkan, tidak terhentikan, Pak. Mm. Mm-mm. Ketagihan kalau udah jiwa jualan enggak, ini ketagihan. Mm-mm. Berarti pertama ambil peluang sama menumbuhkan jiwa jualannya tadi dulu ya Pak Iya, ya, lihat peluang-peluang sambil nanti ditemukan yang apakah ada produk yang gitu. kita jual ini benar-benar Oh. pas enggak. Kalau pas, oke, kita mulai bikin branding sendiri. Tapi kalau memang belum pas, jangan-jangan Mm. bukan itu bidangnya. Beralihnya Oh. gampang gitu. Beralihnya Oh, iya, iya, gampang. iya. Tapi kalau sudah bikin sendiri dan itu nggak cocok, kita udah punya nama, udah cetak stiker, udah cetak apa namanya kemasan dan sebagainya, ternyata nggak cocok, nanti sia-sia Mm-mm. itu. Apalagi Mm. sudah daftarkan merek, nah itu Nah nggak itu. cocok gitu ya. Jadi lebih Eh. baik begitu. Nah, kalau saya kembangkan lagi ya dari pertanyaan Kak Siva itu, memulai usaha itu dari 3 jalan. Apalagi tuh Pak? Tiga Ya, jalan. mulai usaha dari 3 jalan. Satu, bisa dimulai dari apa yang Anda suka. Mm-mm. Ya, kenapa kalau dimulai dari apa yang Anda suka? Karena kalau kita menyukai sesuatu, pasti kita akan menjalankannya dengan hati yang Oh, sepenuh tidak hati. terbebani. Tidak terbebani sepenuh hati karena kita senang gitu ya. Heeh, heeh. Yang kedua adalah ya dari apa yang kamu bisa. Oh, Jadi kalau pertama tadi apa yang kamu suka. berarti Kalau apa yang misalnya kamu nggak bisa? misalnya suka tapi nggak bisa pun belajarnya mudah karena suka kan. Mm-mm, mm-mm. Ya, yang Oh iya. kedua dari apa yang kamu bisa. Kan ini udah bisa. Berarti kan Mm, modal untuk kita bisa jualan. Misalnya bisanya mm, kuliner ya jualan kuliner, bisanya bikin keripik ya bikin keripik, bisanya jasa ya jasa. Yang ketiga ada dari peluang yang ada di sekitar kita. Walaupun mungkin kita tidak bisa dan tidak suka, tapi kalau berpeluang dan ada pasarnya kenapa tidak? Uang itu menghasilkan duit. mm-mm. Tiga peluang, tiga Ini jalan ya, utama gitu ya ya tadi jalan ya. itu. Jadi dari apa yang Anda suka, apa yang Anda bisa, dan dari peluang yang ada di sekeliling kita. Itu. Tapi selanjutnya gimana Pak? Untuk pertanyaan kapan sih sebaiknya kita mulai merintis? Tadi kan udah tahu nih kita tiga jalannya, tapi suka Mm-mm. masih bingung. Kira-kira kapan ya yang Ya, waktu paling tepat gitu? kapan waktu yang paling tepat? Saya menggunakan teori, bukan teori saya aja, saya teorinya Bob Sadino aja yang kita pakai almarhum. Bahwa usaha itu yang paling baik adalah yang segera dilakukan, bukan yang sering dipikir. Mm-mm. Kuncinya Jadi, action ya. jadi kalau mau kapan memulainya, ya saya Mm-mm. katakan sekarang, Ya guys, teman-teman gitu. lihat sekarang. Sekarang gitu ya. Jadi kalau besok bisa ada peluang kita jualan apa, ya jualan aja. Jadi Mm-mm. gitu. Ada yang sekitar kita ada peluang dan ada pasar, kenapa tidak dimulai sekarang? Tapi jangan ngawur, ya Mm. harus dipikir gitu ya. Artinya mulai sekarang itu mulai dipikirkan nih dengan serius gitu ya. Apa yang harus saya lakukan dan kira-kira saya harus melangkah kemana? Itu, Oh, Mbak. oke, oke, oke. Jadi sesegera mungkin gitu ya, tapi tidak eh, tergesa-gesa gitu, tetap dipikirkan. Ya, Oke. ya, Kalau ya itu Kak Siva ya. Pertanyaan Kak hmm, Siva tadi ya. Mudah-mudahan ya terinspirasi lah. terjawab ya. Ya, buka. Terinspirasi, jadi tidak bingung lagi untuk actionnya seperti apa ya. Jadi silakan ambil peluang dulu yang ada di sekitar Kak Syifa, Oh ambil iya, dulu. saya Mm-mm. tambahkan Mbak Fia. Ini menarik tadi kan pertanyaan Kak Siva itu kan kan berhubungan dengan keripik-keripik tadi ya.
Betul. Nah, keripik-keripik itu banyak produsen-produsen yang itu jualnya bal-balan. Mm, 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 mm. Nah itu termasuk juga sekarang ini yang lagi ngetren tuh pakan kucing itu, Mbak. Oh, makan kucing apa itu, Pak? Ya, makanan kucing gitu loh. Oh iya Ya, iya iya, ada makanan kucing itu bal-balannya. sekarang itu ada yang jualnya gross, ya, kemudian dipackingi sendiri. Dibuat yang Eh, kecil-kecil gitu ya. Jadi kalau itu harus pakai modal karena kita kan harus modal packing kan sama beli sealer gitu ya, terus sama stiker gitu. Boleh seperti itu. Jadi kita beli gross, kemudian kita packing sendiri. Cuma kan ketika kita bicara packing seperti itu yang sederhana, ya segmentasi pasar kita masih di bawah karena kan packingan yang apa harus masuk ke pasar modern dan sebagainya kan ada persyaratannya. Ada standarnya. Tapi kalau misalnya kita mau jualannya di lingkungan sekitar kita, bisa dimulai dari situ. Kalau misalnya ada modal sedikit gitu, misalnya kita beli gross, kemudian kita packing lagi, kita jual. Itu lama-lama jadi besar juga. Oke, semoga terjawab ya Kak Syifa. Terima kasih pertanyaannya. Teman-teman yang lain yang mau tanya, boleh silakan, boleh open mic, boleh juga chat di kolom komentar gitu ya. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Joko. Pak, ini saya juga penasaran ini Pak. Ini kan teman-teman di sini banyak nih, ada juga yang dari mahasiswa, kebanyakan mahasiswa, ada juga yang dari berumah tangga, ada juga yang dari karyawan swasta yang memang masih bekerja tapi sudah mulai merintis kecil-kecilan gitu Pak. Kira-kira gimana sih Pak cara memulai usaha bagi mereka ini, yang mahasiswa, yang ibu rumah tangga, yang bekerja gitu? Ya, usaha itu Mbak ada 5 level. Hmm, Ya, level apa yang itu? pertama itu adalah level di mana kita harus menemukan, ya, menemukan itu Menemukan. usaha yang tepat bagi saya ini apa. Ya, itu level pertama. Kalau kita belum menemukan yang tepat, ya, maka kita masih akan terus mencari-cari dan akhirnya menjadi nggak jelas. Karena pada akhirnya kita harus fokus pada satu dulu. Mbak Fia jangan melihat saya sekarang punya usaha banyak gitu ya. Tapi awalnya fokus satu dulu, Mbak. Ya, Eh, fokus satu dulu sampai itu benar-benar bisa didelegasikan, ada yang ngurusin, baru kita buka yang lain gitu ya. Jadi kalau kita bicara eh, 5 dijalankan bareng-bareng, ya ilmunya banyak gagalnya daripada suksesnya. Jadi saya pernah ketemu teman gini, misalnya Mbak Via gitu ya. Mbak Via itu, Mbak usaha apa? Oh sekarang saya bikin keripik tempe Pak. Oh oke, bagus keripik tempe gitu ya. Bulan depan saya ketemu lagi, gimana Mbak usaha keripik tempenya? Wah alhamdulillah Pak, sekarang sudah ganti Pak, bukan keripik tempe lagi Pak. Sekarang saya ini Pak jualan pohon keju Pak, sudah bukan keripik tempe. Oh pohon keju ya, ya. Oke kalau gitu. Bulan depannya lagi di bulan ketiga saya ketemu lagi. Gimana kabar pohon kejunya? Iya Pak, sekarang ganti lagi Pak. Sekarang apa? Sekarang saya jual jenang Mbak. Jadi terus kita mau apa nih? Itu branding kita nggak terbentuk itu. Bulan pertama, bulan kedua, ketiga. Sebenarnya Mbak Fia ini bisnis Jalannya apa? apa toh? Nggak jelas itu. Jadi kita pertama kali harus menemukan apa yang mau kita seriusin, yang kita mau fokusin. Nah kadang untuk menemukan itu yang tidak mudah. Saya setahun loh itu. Saya setahun. Berapa usaha itu, Pak? Setahun. Pernah ganti-ganti nggak itu? Tiga. Oh, tiga. Tiga. Dan tiga itu gagal semua. Dan baru setelah saya ketemu coachnya itu, ya kemudian baru di tahun kedua, itu menginjak tahun kedua, saya menemukan mulai dari fashion. Oh. Nah, fashion itu mulai Tapi, saya tekuni. Gitu tapi loh. gimana taunya? Kalau kan tadi pindah-pindah gitu ya dari satu bidang ke bidang lain, atau enggak tadi yang tadinya keripik ini tiba-tiba ganti singkong keju gitu. Nah, gimana caranya tahu kayak kita udah harus ganti nih dari sini atau enggak? Ini tuh sebenarnya masih diperbaiki, bisa diperbaiki kayak gitu. Itu tuh taunya gimana? Kan Ya, kadang-kadang kayak makanya ini kayaknya nggak cocok, udah ganti aja gitu. ya, makanya kita akan lihat begini, dalam ilmu usaha itu ada yang namanya studi kelayakan. Nah, Hmm. bikin studi kelayakan itu nggak harus seperti orang kuliah gitu, bikin studi kelayakan bisnis yang ribet-ribet itu enggak. Tapi itu harus kita jawab kan begini. Kalau kita misalnya mau jualan keripik seperti Kak Siva tadi itu, pertanyaannya kan sederhananya begini. Keripik ini mau kita jual kemana? Siapa yang Kemana? kira-kira mau beli? Kira-kira siapa yang mau beli? Kira-kira berapa banyak saya kira-kira bisa menjual kepada mereka? Kan begitu toh? Lah,
Kalau pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti itu nggak bisa kita jawab. Ini Mm, yang terjadi seperti problematika UMKM yang ada di Indonesia sekarang ini. Saya sering mengkritisi itu sebagai pendamping UMKM kepada kedinasan yang seringkali menyelenggarakan pelatihan. Dinas-dinas itu kan sering menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bikin produk. mm, Akhirnya para UMKM ini sangat pintar bikin produk. Tapi setelah produknya jadi, mereka punya satu problem, yaitu problem pemasaran. Ini mau dipasarkan kemana? Mau dijual kemana? mm. Itu kan Kurang tahu problemnya. pemasarannya. Mm. Betul. Itu kan. Nah, makanya pertanyaannya kan begini, ketika saya punya sebuah produk, apapun produknya, atau jasa, apapun, kemudian saya mau fokus pada usaha ini atau jasa ini, pertanyaannya harus dijawab. Ini mau saya tawarkan kemana? Ke siapa? Mm, mm, Segmentasi mm, pasarnya di mana? Ini ini harus dipikirkan dulu yang pertama. mm, 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 mm. Jangan Makanya saya cuma katakan, saya bisa bikin apa gitu ya. iya, makanya produk itu bagi saya produk atau jasa itu nomor dua. Nomor Mm, satu itu adalah ya ini ada pasar. Pasar itu mm, butuh apa? Itulah kita bicara membaca peluang ini di situ. Jadi kalau dikatakan saya mau mulai usaha paling bagus dari mana ya? Jadi peluang. mm. Jadi peluang lagi ya. Di pasar ini butuh apa? Contohnya begini. Saya ini tinggal di dekat kampus. Kampus ini banyak kos-kosan. Saya Mm, punya tanah yang kosong. Ya paling gampang adalah kalau saya bisa dihitung studi kelayakannya, saya misalnya mau pinjam di bank, mau saya bangun kos-kosan kembali berapa tahun, itu bisa dihitung. Dan pasti laku karena memang di situ butuh kos-kosan. Karena ada mm, demand, ada butuh. mm, Oh, saya mau buka warung aja, warung murah untuk mm, mahasiswa. Pasti laku karena apa? Ada demand, ada kebutuhan. Anak-anak kos butuh mm, makan yang murah. mm, mm, Bikin warmindo atau apa gitu ya. Murah. Gitu. Nah, saya misalnya, oh saya bisa bikin keripik ini Pak. Pertanyaannya keripiknya mau dijual kemana? mm. Jadi pasarnya harus kita tahu dulu ya Pak ya peluang Iya, makanya itu pasarnya. harus kita peluangnya kemana? Sama seperti halnya gini, ada satu pengusaha di Blitar lagi nih. Karena pendidikan saya banyak mendampingi teman-teman di Blitar. Mm, Eh, di Blitar ini ada pengusaha tiwul, mm. tiwul ya. Jadi tiwul itu kan tahu tiwul ya Pak ya. Tahu tahu tahu. Mm, Jadi makanan tiwul itu. Siapa orang Blitar yang mau beli tiwul itu? Dijual di Blitar ya setengah mati. mm, mm. Udah Nah, belenger. makanya kemudian ternyata ya yang banyak beli namanya tiwul itu ada di mana? Oh, ada di sini, sini di searching, di riset itu. Ada ilmu risetnya bahwa ternyata tiwul itu sangat digemari di sini dan yang paling mencengangkan justru tiwul itu banyak diminati wisatawan mancanegara. Orang luar ya malah. Akhirnya apa? Tiwul itu naik kelas. Bikinlah yang namanya tiwul ini tiwul instan. Dikemas dengan sedemikian rupa, bahkan harganya lebih mahal daripada beras. Hmm. Yang Masuknya di kemana? lokal. Banyak sekali kemudian dikirim ke Bali, masuk ke hotel-hotel. Hmm. Orang Blitar sendiri nggak ada yang beli tiwul. Udah Ya, bosen deh. demandnya di situ. Walaupun produksinya ada di Blitar, tapi ngirimnya banyak ke Bali, ya, banyak ke hotel-hotel di daerah wisata-wisata Batu dan sebagainya. Di mana banyak bule-bule mancanegara itu traditional food gitu katanya gitu. Food makanan khas Indonesia tiwul di negara mereka enggak itu. Saya di Bali saya pernah Iya. menginap di Patra Bali itu ya, sarapan paginya Mbak itu hotel bintang 5 dan cukup mahal di daerah Kuta. Makanan paginya itu saya gabung sama bule-bule itu nasi jagung, nasi tiwul, yang diambil lebih banyak nasi jagung sama nasi tiwulnya, nasi putihnya nggak disinggung Mbak. Malah berasa di desa ya, walaupun di Ya, mereka itu kan di sini kan mau menikmati sesuatu yang khas dari Indonesia. iya yang Nah, khas dari itulah kita Indonesia. bicara demand, itulah kita bicara peluang. Jadi kalau kita memulai dari mana? Baca peluang. Baca Di sekitar peluang. kita apa yang dibutuhkan? Baca peluang. Oke, Itu itu tadi mulainya dari situ. dari situ ya, dari peluang tadi ya.
Tadi kan ini masih bicara level 1 ini, Pak. Level Mm. 2-nya apa, Pak? Nah, level 2 kalau kita sudah menemukan fokusnya, ini biasanya sudah mulai fokus nih kita belajar segmentasi nih untuk mengembangkan usaha, pengembangan pasar kita kemana nih segmentasinya gitu. Karena kan udah fokus nih, udah Mm, fokus ya fokusnya itu dikembangkan itu lebih jauh sehingga mm, apa produk kita ini di level 2 diterima di masyarakat. Berarti Eh, tandanya tadi udah diterima di masyarakat Iya, gitu ya? tandanya kalau yang pertama tadi udah menemukan fokusnya. Nih kita mau fokus Oh, apa nih? Di level 2 barang kita atau produk kita atau jasa kita udah diterima di masyarakat. Artinya ada demand yang itu continue udah, gitu ya. mm, Ada demand yang itu continue. Misalnya orang pelanggan itu mau beli lagi gitu ya, ada repeat order gitu. Itu di order level ya. 2. Level 2 ciri khasnya begitu. Mm-mm. Nah, di level 3 ini sudah mulai dipersoalkan legalitas. Udah mulai ini ya. Nah, itu karena udah cukup banyak produksinya atau misalnya sudah ini biasanya didatangin nih dari Disperindak atau dinas koperasi. Kamu belum punya Mm-mm. legalitas. Ini Mm, badan usahamu apa terus punya UD apa CP apa apa ini sudah mulai ditanyain itu. Nah, pajakmu gimana itu sudah mulai ditanyain itu. Jadi level ketiga ini sirakasnya udah mulai ngurus usaha mm-mm. legalitas usaha gitu ya. Udah penting berarti ya, udah penting harus punya Ah, legalitas ah. itu ya. Itu di level 3. Nah, Mm-mm. kalau udah seperti itu, biasanya naik di level 4, ini sudah bicara tentang standarisasi. Ada SOP-nya, udah mulai ada SOP, ada sistemnya. Kalau misalnya masak kuliner itu ada standar resepnya, gitu ya. Nah, itu Mm-mm. di level 4 ya. Nah, kalau Oke. sudah masuk itu, siap skill up di level 5. Level 5 itu sudah siap skill up. Ya. Mm-mm. Nah, kalau udah di level 5, itu butuh konsultan nanti. Oh, Pendampingan-pendampingan kayak kita ini mm-mm. sebenarnya lebih banyak mendampingnya di level 5. Oh, udah banyak Iya, ketemu yang karena kan yang detail. biasanya di level 5 itu sudah berani atau sudah sanggup bayar konsultan. Itu kalau Mm-mm. misalnya di level 4 ke bawah itu biasanya ya cari-cari coach-coach yang inilah yang kira-kira mau berbagi ilmu. Masih Kayak kita UMKM lah kita ya. kayak kita ini kan banyak difasilitasi dinas atau mungkin banyak teman-teman mengikuti acara-acara seperti ini, ikutin aja karena banyak ilmu di dalamnya. Dan itu tidak terbebani biaya. Mm-mm. Oke, oke. Teman-teman dari yang peserta yang ada di sini mungkin ada yang sudah mulai usaha, boleh di-share nama usahanya atau sudah mulai apa, boleh di-share juga ya di kolom komentar. Nanti mungkin kita bisa kasih tips yang mungkin berhubungan dengan bisnisnya teman-teman gitu. Ya. Pak, ini saya juga penasaran nih, dalam perjalanan Pak Joko dalam membangun bisnis gitu pasti kan nggak lepas dari tantangan dan juga apa ya, kendala gitu mungkin yang dihadapi ya. Nggak mungkin langsung besar gitu kan ya Pak. Kira-kira tantangan terbesar apa sih Pak? Pernah nggak kepikiran kayak udah kayaknya kok saya nggak cocok ya jadi bisnis, atau justru malah kayak ini dari sini harusnya banyak peluang lagi nih kayak gitu. Gimana Pak? Ya, setiap pengusaha pasti mengalami itu, Mbak. Dan Hmm. pasti akan dikasih oleh Tuhan pada titik terendah. Ay, Ya, saya pernah mengalami situasi di titik terendah, bahkan saya beli bensin aja nggak bisa. oh, pernah Pak Joko pernah. Pernah mengalami sisi itu. Dan pada saat itu saya ditawarin lagi kerja, ya, dan ditawarin gaji lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Apa yang Coba Bapak lakukan? bayangkan, pada saat situasi kita jatuh pada titik terendah, kemudian ditawarin kerjaan dengan gaji lebih tinggi, dengan fasilitas lebih baik daripada sebelumnya. Tergiur ya. Ya, di saat itulah Mbak, fungsinya kita support dari pasangan. Saat itu saya Keluarganya tanya ya. kepada istri saya tanya kepada Mm-mm. istri saya, gimana nih? Kita tetap jalannya sekarang, kita tekun lagi, kita bangkit lagi, atau Mm-mm. ini saya ambil. Nah, pada saat kita sudah membangun sebuah komitmen sejak awal bahwa ini kita mau jalani, di saat itu kita butuh yang namanya support. Mm-mm. Nah, ketika istri mengatakannya sudahlah kita jalani, kita kan niat awal sudah begini-begini, kita konsisten. Yuk, walaupun kondisinya sekarang begini, pasti roda itu pasti akan berputar. Nah, itu sisi motivasi yang perlu kita Mm-mm. harus ini ya. Coba kalau saat itu kemudian, ya gitu nggak punya duit nih, gimana caranya bayar tambah sumpek kan gitu ya. Mungkin kesempatan itu akan diambil dengan nggak jadilah saya sekarang gitu ya. Mm-mm. Oh, ini Itu, berarti ada kaitannya tadi sama Big Way tadi ya, Pak ya. Jadi alasan terbesar apa iya, sih? yes. Harus Makanya diperkuat gitu ya. Mm-mm. Grand why kita apa? Itu akhirnya kembali ke sana ini.
Kita mengingat pada saat Hmm. itu grand why kita apa. Nah, kita udah niat Hmm. ke situ ya udah. Gitu. Oh, Nah, makanya itu modal awal banget ya. dan kenapa kok bisa sampai ke titik terendah itu kan pertanyaannya. Hmm. Karena tidak semua proses bisnis itu berjalan. Hmm. Ada satu titik kita ketipu. Oh, oh, itu gimana ceritanya? Loh iya, itu kemudian dialami itu. Jadi setiap pengusaha itu mengalami itu. Kita pernah ditipu orang. Dagangan kita habis, uangnya nggak ada. Gitu. Bahkan yang paling Hmm. paling my God itu yang paling luar biasa ditipu teman dekat gitu ya. Hmm. Saudara. Malah saudara. Dan nggak mungkin lah kita mau memutus tali persaudaraan ini. Ya, ya, Karena betul. kayak misalnya saudara membutuhkan, kemudian ya tak bantu jualkan, masa kita nggak percaya. Hmm, hmm, Kadang hmm. kita lepas gitu. Begitu waktunya bayar nggak ada, terus pertengkaran dan sebagainya, masa kita mau terus lakukan itu? Kenyataannya duit nggak ada. Teman dekat, masa kita nggak percaya gitu. Awalnya begitu. Bener, bener, bener. Karena kita Hmm. sendiri pada saat itu ya membangun sistemnya juga belum seperti yang sekarang Hmm. gitu ya. Kan pada saat itu juga masih Masih tumbuh level gitu. berapa itu, Pak? Ya Itu masih level 2 lah gitu ya. level 2. Oh. Masih level 2 gitu ya. Jadi kita ya belum punya sistem perjanjian atau apa, belum seperti itu. Tapi ya Oh. akhirnya dari situ kita belajar. Mm-mm. Kita belajar. Jadi Berarti pasti tantangannya dialami ya, Pak? pasti mengalami itu. Karena itu ujiannya ya. Nah, itu ujiannya. Cepat atau lambat pasti mengalami itu. Cuma yakin bahwa ketika itu menjadi sebuah proses pembelajaran, ya itu seperti ibaratnya gini, Mbak. Ini ada bola ya. Mm. Bola ini ketika Anda lepaskan, ya, maka dia akan jatuh ke lantai. Ya, dan dia akan memantul. Ya, mantul ke atas. Nah, bayangkan kalau bola ini Anda lempar ke bawah dengan keras, memantulnya juga semakin ke Tinggi atas. ya. Ya. Semakin tinggi kan? Nah, semakin orang dihempaskan ke bawah, memantulnya ke atas semakin tinggi. Oke. Mm. Semakin Anda pernah mengalami ujian yang lebih berat, ya, maka sebenarnya itu kesempatan untuk bagaimana Anda bangkit untuk lebih tinggi lagi kalau Anda mau Mm. menyadari itu. Mm. Wah, di Itu situ ya. motivasinya sih. Nah, itu yang bisa menjawab adalah grand why-nya tadi itu. Kalau kita nggak punya Baik. grand why, selesai sih. Hmm. Itu Grand Y-nya Ya, itu penting banget tuh teman-teman. Jadi sekarang coba yang masih belum punya Grand Y, coba disusun lagi kira-kira alasan terbesar saya harus punya usaha apa ya? Itu yang harus tetap akan jadi pegangan ke depan ketika menghadapi kendala-kendala gitu ya, Pak ya. ya Oh, betul. ternyata menarik sekali ya. Terus Pak, kalau situasi itu bangkitnya kembali karena motivasi tadi, Pak, berarti. Ya, pertama itu motivasi. Yang kedua kan tetap kita secara logik ya, profesionalisme kita juga harus belajar gitu ya. Kalau kemudian bisnis itu pada akhirnya kemudian jatuh, ya cara bangkitnya ya kita harus menggunakan ilmu bisnisnya juga. Kan tadi udah saya kasih tiga ya. Jadi ada dan why-nya, kemudian mindset-nya udah kebangun. Yang ketiga adalah ilmu bisnisnya. Ini yang membuat Nah, kita profesional kita di dalam bisnis juga harus belajar gitu ya. hmm, Nah, jangan sampai kemudian kita hanya mengandalkan grand why, kemudian mindset, tapi hmm, kita bisnis kuliner tapi nggak memahami bisnis kuliner kayak apa. Kita bisnis hmm, di bidang fashion, tapi kita nggak paham fashion kayak apa. Ya, kita akan kalah hmm, bersaing dengan orang lain. Kita harus hmm, hmm, pelajari itu. Jadi, ketika kita harus bangkit kembali, kita juga harus hmm, evaluasi. Kita ini sebenarnya kayak apa sih kedudukan bisnis kita. Nah, sama hmm, dengan begini kemarin. Saya bisnis besar kita di awal ya, itu bergeraknya di awal pertama kali fokus kita di fashion, kemudian hmm. bergeraknya langsung ke konveksi, pengembangan di konveksi. Bisnis itu Mbak mati total Mbak pada saat pandemi. Oh, oh iya, pandemi itu ya tantangan juga ya. Terus apa yang Berapa terjadi selanjutnya, Pak? berapa banyak kita stok kita nggak bisa keluar pada saat itu. Saya Oh, oke. saya biasanya Lebaran tuh duitnya banyak pada saat itu. Kita obral itu loh, nggak ada yang beli. Kita Justru minus jual ya. rugi itu loh, nggak ada yang beli pada saat itu. 2 tahun itu. Sehingga membuat bisnis kita bukan lagi turun, tapi mati. Ah, Ya. tapi Terus mm, bagaimana kondisi kita sekarang bangkit dari kondisi itu? Nah, gimana itu, Pak? sekarang bangkit pun kondisinya belum sampai 100% seperti yang dulu.
Tapi pada saat pandemi ketika bisnis kita itu justru mati, Hmm. ada hikmahnya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain nih, kita nggak bisa jualan itu. Kita harus bayar kain, kita harus bayar penjahit, kan nggak mungkin penjahit nggak kita bayar pada saat itu. Mau kita produksi, konveksi. Nah, akhirnya apa? Mobil 3 kita jual. Ya, punya mobil 3 pada saat itu. Hmm. Ya. Nah, terus Tutup itu pada saat kondisi operasional. itu, untuk apa? Untuk bayarin orang-orang itu, untuk nopang itu kan barangnya harta kita berupa Masih produk. berapa Kan kita produk? nggak bisa keluar gitu ya. Nah, pada saat kemudian itu kita butuh untuk makan juga, butuh untuk survive. SPP anak juga perlu dibayar dan sebagainya. Gimana pada saat pandemi itu? Tetap jalan soalnya ya, operasionalnya apa ya? Iya, saya jualan bakso. Oh, itu awal bakso gitu. Jadi cikal bakal sekarang ini saya punya bisnis kuliner itu dari pandemi itu yang keterusan sampai sekarang. Oh, iya, iya, iya. Justru Saya nemu jualan peluang baru. bakso. Akhirnya menemukan peluang baru ya sampai sekarang. Akhirnya awalnya jualan bakso, loh kok laku gitu ya. Terus dilanjut-lanjut, loh kok laku. Ya, coba Keterusan. ditambah lagi, akhirnya ditambah lagi dengan mie, loh kok laku gitu ya. Akhirnya, wah kalau gitu kita cari tempat yang lebih strategis lah. Kita cari tempat, akhirnya ya cari yang lebih rame. Loh kok laku ya. Bisa awalnya kita anukan sendiri, akhirnya punya karyawan satu ya, jadi dua ya. Kemudian sekarang jadi 5 karyawannya satu outlet. Oh, keren. Oke, oke. Berarti Eh, bener ya Pak kata orang. Maksudnya kalau kalau jiwanya udah jiwa jualan, misal mati satu tumbuh seribu gitu, dia akan selalu iya, akan lagi cari peluang ini lagi gitu ya. Nggak akan. Berarti betul. jiwa penjualnya tadi jiwa jualannya tetap harus ditumbuhkan ya. Oh. Ya, itu betul sekali. Mm. Jadi tinggal ini aja, kalau jiwanya udah tumbuh nggak terhentikan, nggak Berarti terhenti. bener-bener dari nol udah naik, dari minus harus naik lagi gitu ya Pak ya. Ya, makanya Semuanya jangan Allah. melihat posisi saya sekarang, tapi ayo apa ya yang sudah saya alami dulu. Sama Hmm. dengan yang tadi di Lentera ini kan ada foundernya Pak Joko Wardianto ya. Ya, toh. Pak Joko Wardianto itu junior saya. Bahkan Hmm. ketika beliau juga sama-sama merintis jadi karyawan kan waktu itu. Bahkan Hmm. sebelum beliau keluar jadi karyawan, ini lebih parah lagi. Beliaunya pada saat keluar terlilit hutang itu. Nanti kapan-kapan suruh sharing gitu bisa. Terlilit hutang. Dan pada saat itu meminta saya untuk meyakinkan saya gimana nih, saya tetap harus bertahan atau harus keluar. Saya ngomong keluar aja. Semua apa yang didapatkan dari perusahaan buatlah untuk bayar hutang. Setelah itu mulai dari nol lah. Apa yang bisa Hmm. dijual itu kemudian jangan hutang. Hmm. Udah. Tapi sekarang kan akhirnya kan beliaunya salah satu apa namanya penggagas komunitas Ya, anti toh. riba juga kan. Beliau juga sangat apa namanya eh, melawan terkait dengan riba. Karena apa? Beliau pernah terjerat itu, gitu ya. Terjerat itu ya benar. Pernah terjerat Heeh. itu dan sampai pada kondisi sekarang ini akhirnya bisa makan, bisa jangankan makan. Grand Y-nya bentuk dulu. Ketika Grand Y udah terbentuk, etos kerja nggak terhentikan. Hmm. Jadilah seperti yang sekarang ini beliau gitu ya. Menginspirasi Beliau banyak pernah orang cerita. juga Heeh. Oke, itu. oke. Jadi awal mulanya cikal bakalnya keluar tuh dulu saya meyakinkan itu. Makanya Mm-mm. sekarang hubungannya baik dengan saya. Itu karena kita sama-sama bergerak jalan. Cuma saya memulai lebih dulu gitu aja. Gitu. Oh iya, iya. Itu. Mengikuti prosesnya ya Pak ya, lihat Saya mengikuti dari prosesnya itu, mengikuti prosesnya sampai besar sekarang. Bahkan kalau saya katakan beliau bisnisnya satu tapi besar, jadi lebih besar daripada saya. Kalau saya ini kan Mm-mm. uh, agak kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Gitu. Mm-mm. Mm. Oh iya Pak, ini kan dari peserta kita ada beberapa yang masih pekerja juga Pak, dan mereka Ya. mulai sedikit-sedikit merintis usaha gitu. Kalau dari Mm-mm. farm yang beliau-beliau isi gitu ya. Nah, kira-kira gimana untuk cara menjaga stabilitas keduanya? Di mana di satu sisi harus menyelesaikan tanggung jawabnya di perusahaan tempat mereka bekerja, dan di lain sisi tetap perusahaan yang masih dirintis itu harus tetap bertahan dan kalau bisa berkembang kayak gitu. Ada tipsnya nggak, Pak? Ya balik lagi kan itu berjalan di dua kaki ya. Pertama kalau saya sih berbicara mengenai masalah usaha yang di dua kaki itu Mm-mm. harus menggunakan memang hak waktu kita. Jangan Mm-mm. mendolimi perusahaan di Mm-mm. mana kita digaji di situ. Karena kalau enggak kita nggak akan menemukan keberkahan di situ.
Nah, sambil kemudian kita juga istilah orang Jawa, kalau orang Jawa kulon nuwun ya. Jadi istilahnya itu kita juga harus punya adab ya. Justru menyampaikan secara terus terang kepada pemilik perusahaan kalau kita mau melangkah usaha. Dan biasanya pemilik usaha tidak akan berkeberatan, malah justru support kita. Oh, justru jujur dulu di awal gitu ya, Iya, Pak. Jadi, itu malah akan support, malah seneng. mm-mm. Karena seperti saya ini, kalau saya punya karyawan kemudian bisa bikin usaha sendiri, Mbak, wah bangganya luar biasa saya. Malah tak ajarin gitu ya. Iya. Misalnya saya ini pengusaha kuliner ya, bakso sama mie. Ada yang bikin, oh mau bikin Pak, saya bikin seperti ini boleh. Boleh tak ajarin, Pak. Asalkan nggak Mm. buka sebelah saya gitu. Oke, Kalau oke. itu, kalau itu ngajak perang gitu ya. Ngajak Asal perang. nggak buka sebelah saya, silahkan tak ajarin. Saya lebih Mm-mm. suka gitu ya. Dan saya Mm-mm. meyakini bahwa itu tidak akan membuat usaha saya. Mm-mm. Justru Jadi akan tumbuh bareng ya, Pak ya. iya, jadi jujur aja. Dan di sela-sela waktu di mana itu menjadi hak Anda, waktu hari libur Anda, disitulah Anda harus fokuskan untuk bagaimana Mm-mm. mengembangkan ini perlahan-lahan. Ya memang Mm-mm. tidak bisa sepesat ketika kita fokus 100%. Mm. Tapi diakui atau tidak, ya kita masih butuhkan finansial itu untuk menopang kehidupan keluarga kita. Mm. Atau ya setelah itu sudah mulai berjalan, korbankan salah satu pihak. Mm. Kalau itu ada suami istri sama-sama kerja, satunya ya masih tetap bekerja, Mm. satunya mulai fokus Fokus 100%. ngurusin ininya. Nah, itu akan jauh lebih cepat. Mm. Oke. Itu, Mbak. Tipsnya, oke sih. Kalau ini kita ngomongin prospek ya, Pak. Kalau di sekarang ini kan kayaknya di mana-mana ada orang melakukan usahanya, baik di online juga kita temukan berbagai bidang, ada banyak di sekitar kita juga banyak sekali. Walaupun mereka mungkin masih ada yang kecil, ada juga yang udah raksasa gitu. Nah, kira-kira di era sekarang ini yang terlihat prospek itu usaha apa ya, Pak? Mungkin ini dari teman-teman mahasiswa juga masih perlu arahan, perlu clue gitu. Kita kira-kira apa ya yang akan prospek ke depan ini? Ya, kalau teman-teman itu mau melangkahnya tanpa modal, belajarlah digital marketing. Hmm, Ya, Mini belajarlah model bagaimana soalnya. kuasai marketplace itu kayak apa. Di situ banyak peluang-peluang Anda bisa jadi reseller dan sebagainya, dan itu banyak cuan di situ yang bisa peluangnya diambil. Ya, Mm-mm. kalau itu mau melangkah tanpa modal ya. Tapi kalau memang dengan modal, ya dan Anda memang dengan modal dan memang mau menjalani dunia yang itu mengambil peluang sekitar, saat ini ya kuliner masih menjadi primadona. Jadi, tapi kuliner itu kalau tidak pakai modal susah karena kan kita menjaring orang-orang offline ya yang ada di sekitar, selama segmentasi pasarnya tepat, tempatnya tepat, segmentasi pasarnya tepat, ya eh, Mm-mm. kesuksesannya lebih besar ya. Peluang untuk suksesnya jauh lebih besar bisnis kuliner itu. Mm-mm. Ya. Itu yang Nah, selalu nggak ada matinya ya, bisnis iya, nah, kuliner dan ini. mati ya. Pokoknya balik lagi ke situ ya, bahwa segmentasinya tepat ya, kemudian tempatnya juga tepat gitu ya. Kalau Anda jual jual ayam geprek gitu ya, terus tempatnya masuk ke lorong, lorong itu masuk gang lagi nanti turun ke gang lagi, kemudian nanti tepinya sungai, sungainya dilewati satu dua orang, ya itu akan susah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau eh, tempatnya tepat, kemudian Anda segmentasinya tepat ya, itu akan cepat. Kalau dengan modal, tapi itu harus dengan modal. Karena di apa-apakan kuliner masih tetap butuh operasional untuk masak, kemudian tempatnya, ya di pinggir jalan pun kan Anda tetap butuh meja, kursi dan sebagainya. Tapi kalau tanpa modal, mulailah dengan belajar digital marketing. Belajar digital marketing dari mana? Dari pelatihan, boleh Mm-mm. sekolahnya apapun Anda, ya digital marketing sekarang masih menjadi bahkan sekarang masuk uh, dengan adanya dunia digital ini, sekarang ada jurusan bisnis digital yang dibuka dan sekarang jadi primadona. Lulusannya belum lulus pun tadi nanti orang, ya kan gitu ya. Jadi Saking makanya kebutuhan pasar tinggi ya. kebutuhan pasarnya tinggi, ya. Jadi belajar itu. Mm. Kalau memang Anda mau jasa, bergerak di Mm. jasa, belajarlah juga digital marketing. Ada mungkin sekarang ini banyak dibutuhkan content creator, Mm-mm. dibutuhkan content talent, ya. Live live itu semuanya kalau kita bicara tentang apa namanya jualan live itu juga butuh
apa ya, orang yang bisa public speaking dan sebagainya. Belajar tentang ilmu-ilmu itu. Kalau Anda mau jual jasa, Mm-mm. bermula dari apa yang saya bisa, ya bisalah Anda membuat konten ini. Jadi di posisi apapun Anda, ibu rumah tangga pun sekarang bisa jualan dari rumah, ya kalau memang Anda punya dagangan, ya. Jadi menurut saya prospeknya sekarang mulailah dari situ. Itu akan Mm-mm. jauh lebih bagus. Itu, Pak. Oh, oke, oke, oke. Kemudian Mbak, kalau kita ngomongin kesalahan terbesar seorang bisnis pemula itu apa sih Kak? Biasanya kalau orang-orang mungkin dari pebisnis pemula ini kan masih banyak belum tahunya, banyak belum eh ya belum tahunya sih, belum banyak bekalnya gitu. Kira-kira kesalahan terbesar apa yang sering mereka perbuat yang justru itu jadi bumerang bagi para pengusaha pemula ini? Pengennya cepat sukses. Yang jalan Pengennya pintas. pengennya instan. Hmm, Dan itu tidak ada. nggak mungkin ya. Saya harus sampaikan. Bahkan mie instan pun masih butuh direbus untuk diterima. Itu yang judulnya sudah mie instan, ya. Instan ya, padahal ya, sering ya Nah, instan. sekarang pengen jadi pengusaha sukses, pengen instan. Nah, terus gimana caranya? Kan susah. Caranya ya nikahilah pengusaha sukses, ya kemudian jadi mantunya pengusaha sukses, ya itu instan. Kalau bisa. Gitu. Instan kalau Kalau nggak bisa. bisa, ya harus sabar dengan ngumpulin duit receh tadi. Hmm. Karena Tapi rezeki itu bukan tentang banyak, Mbak. mm, mm, mm. Rezeki itu tentang bagaimana keberkahan. Ketika kita mensyukuri sedikit, ya berarti kita siap untuk menerima yang banyak. Tapi kalau kita dengan sedikit kita mengeluh, berarti kita juga belum siap dikasih rezeki dari Tuhan yang banyak. Dari situnya ya kita harus eh aware dulu gitu ya Pak. Oke, teman-teman kalau masih ada pertanyaan boleh silakan ya, on cam boleh, di chat boleh, silakan. Mungkin ada yang sudah mulai berusaha, mulai dari sedikit-sedikit, tapi masih bingung nih harusnya stepnya harus seperti apa ya? Kok kayak gini? Mungkin belum menemukan pasarnya di bidang apa, di eh, seperti apa bisnisnya boleh diceritakan, boleh bertanya di kolom komentar gitu. Pak, pertanyaan lain ini. Kira-kira untuk mengatasi mental block yang muncul ketika sudah mulai berhadapan dengan banyak penolakan, itu gimana, Pak? Kebetulan saya sudah berkeluarga ya, Mbak, ya. Gimana, Pak? Jadi kalau kemudian saya hari itu lelah sekali dengan apa yang sudah dilakukan, hidup ini terasa berat gitu, jualan juga kok ditolak, nggak laku. Jadi saya masuk ke kamar, kemudian lihat anak saya. Itu jadi motivasi lagi ya. Tiba-tiba ya saya lihat anak saya, kemudian mereka masih kecil. Pada saat dulu kan masih kecil-kecil sekali, Mbak. Gitu kan. Saya melihat Iya, iya. anak saya, kemudian saya pegangi kepalanya, saya lus-lus. Kemudian ya saya dikasih amanah mereka untuk saya harus membesarkan, menyekolahkan di sekolah yang terbaik, Mm-mm. ya mendidik mereka dengan mendidik yang terbaik. Saya nggak harus jadi kaya untuk menjadikan mereka yang terbaik. Tapi saya membutuhkan biaya untuk membesarkan mereka dengan yang terbaik. Mm-mm. Karena saya hanya, itu tadi salah satu grand why ya. Saya ingin, kalau saya Muslim kebetulan kan, saya ingin anak-anak saya masuk ke pondok-pondok pesantren yang terbaik. Jadi anak-anak saya masukkan pondok pesantren semua. Ya, dan itu pasti butuh biaya yang nggak sedikit. Mm-mm. Untuk itu saya nggak punya pilihan. Pilihannya walaupun Anda menolak saya, satu orang menolak, saya akan tawarkan pada 5 orang. 5 orang menolak, saya akan tawarkan pada 10 orang. 10 menolak, 100 orang akan saya tawari. Sampai apa? Sampai ada yang beli. Ya, demi apa? Itu tadi. Mm-mm. Saya punya amanah yang harus saya ini kan. Jadi ketika kita sudah punya motivasi yang tidak terkalahkan, ya terus kita alasan apa untuk menyerah? Gak ada. Kalau kalau sudah melihat mereka anak-anak yang kita sayangi kemudian menyerah, ya berarti kita bukan orang tua yang bertanggung jawab. Ya, maka itulah penyemangat saya. Bos, kalau saya katakan bosnya Pak Joko itu siapa? Bosnya Pak Joko itu sebenarnya adalah anak-anak saya.
Bosnya banyak ya berarti ya. Bosnya anak-anak saya. Karena mungkin kalau klien menyuruh saya gini bisa saya tolak, tapi kalau misalnya anak saya sudah membutuhkan biaya untuk SPP, saya harus bayar itu. Hmm. Kalau mereka membutuhkan ada kebutuhan harus saya bayar itu dan itu tidak bisa saya tolak. Makanya saya Mm-mm. harus sukses. Nah, Mm-mm. sekarang kalau untuk teman-teman bagaimana? Saya tidak tahu Mm-mm. alasan teman-teman apa Mm-mm. untuk membuat teman-teman tetap bertahan pada posisi, untuk tetap bangkit ketika itu jatuh, untuk Mm-mm. ketika terus berjalan walaupun itu kakinya sakit. Apa alasan? Mm-mm. Harus menemukan alasan lagi ya. Mm-mm. Temukan saja dalam hidup. Mm. Oke. Pak, ini ada pertanyaan masuk Pak dari Ya, Kin. Selamat malam Pak, izin bertanya. Cara pemasaran produk atau jasa yang efisien, menurut Bapak gimana ya untuk yang baru mulai usaha? Jadi sepertinya ini masih bingung, masih baru akan memulai. Kira-kira gimana ya. sih cara memasarkan produk atau jasa yang efisien itu? Cara memasarkan produk atau jasa yang efektif itu seperti apa? Jadi tidak ada sesuatu yang pakem. Mm, Tergantung jasanya apa, kemudian produknya apa. Balik lagi ke situ. Jadi harus konkret. Kita harus fokus apa dulu. Karena mm, jasa perbengkelan sama jasa mm, servis AC sama beda. servis elektronik itu beda, Mm, mm, ya kan? mm, mm, Ya, jadi eh, seperti saya sekarang saya buka jasa konsultan. mm, mm. Mbak Iya, Via sekarang jadi bikin jasa training. mm, segmennya Nah, jelas beda ya. sekarang Bisa. ini jasa jasa trainingnya Mbak Via di Lentera ini sama jasa bengkel atau jasa perawatan AC. Kan Mm, saya nggak bisa kemudian mengeneralisasi bahwa mm, ini mm, harus begini. mm, 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 Nah, kalau kita bicara pemasaran itu kunci yang paling mendasar kalau menurut saya yang harus dicari tersebut adalah segmentasi pasarnya di mana. mm, mm. Siapa yang dibidik gitu ya Pak ya? Saya pernah mendapatkan ilmu itu gini Mbak, nggak Mm, ada barang atau jasa yang dijual nggak laku itu nggak ada. oh, nggak ada. Kalau itu sampai nggak laku, berarti Anda salah segmentasi. Hmm. Jadi pada dasarnya semua produk itu akan diterima pasar. Semua produk itu punya segmentasi pasar sendiri. Fondasi pasar. Ada Hmm. kopi di warung 5.000 ya laku. Hmm. Ada kopi 50.000 di Starbucks juga. Laku. Hmm. Hmm. Sama-sama kopi. Gitu. Hmm. Jadi Jadi, balik lagi segmentasinya kemana ini ya. Nah, hmm. dari segmentasi itu kita lihat, oh ini Hmm. segmentasinya anak muda. Kalau segmentasinya anak muda, ya mainlah Anda TikTok, Anda mainlah Instagram, gitu kan. Hmm. Hmm. Berarti kita Jadi harus paham yang ini dulu efektif produk. ya, yang efektif itu adalah yang sesuai dengan segmentasinya. Hmm. Nah, gitu. Kenapa produk bumbu masak Hmm. itu jarang kita temukan di TikTok? Iya jarang soalnya ibu-ibu kayaknya yang sudah masih pakai bumbu itu jarang mainan TikTok juga sih. Jadi segmentasi pasarnya udah jelas kemana dan itu ya harus dijual kemana. Jadi balik lagi ya bahwa segmentasinya kemana. Ya Hmm. mobil-mobil mewah itu tidak dipasarkan secara iklan Iya bagi nggak television ada. apa. Kenapa? Karena segmentasinya terbatas dan Hmm. mereka tidak pernah lihat TV orang-orangnya. Hmm. Nggak punya waktu sepertinya ya orang-orang. Punya waktu untuk lihat TV ya. Kayak gitu. Jadi balik lagi bahwa Hmm. iklan yang efektif, pemasaran yang efektif itu adalah sesuaikan dengan segmentasi pasar. Sekarang Anda jual keripik, ya, keripik. Harga keripik Anda itu satu pak itu harganya 3.000. Hmm. HPP Anda 2.000. Kemasannya 250. Anda satu paknya cuma laba Rp500 atau Rp750. Terus Anda mau tingkatkan kemasan dengan kemasan yang modern. Dengan sealer ini dengan aluminium foil dan sebagainya. Yang membuat akhirnya produk Anda dengan isinya yang sama, harganya jadi 6.000. Hmm. Padahal Anda jual di perempatan jalan lampu merah. Ya Anda jual, enggak lah. Hmm. Karena nggak pasti ya pemasarannya Ya, nggak pas. enggak Terus, tepat itu ya. Jadi balik lagi bahwa segmentasi pasar kita mau kemana. Itu hmm. sesuaikan. Apakah iklan di Instagram itu adalah eh, pemasaran yang efektif? Saya mengatakan efektif.
Tapi juga tidak. Bergantung pemakai Instagram ini kaum apa. Lah kaum itu menyukai produk apa, atau produk ini disukai kaum itu atau tidak. Kalau disukai misalnya, oh kebanyakan pemakai Instagram ini adalah kaum milenial gitu. Nah produk ini segmentasinya kaum milenial enggak. Kalau enggak, Anda iklankan habis sebulan 10 juta pun ya pemasarannya enggak akan bisa tercapai dengan maksimal karena Anda berada di kolam yang salah. Anda mau Hmm. mancing ikan lele, mancingnya di ikan bandeng. Ya nggak ketemu lele. Gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya gini Pak, kalau kita bisa tahu ini pentingan mana, segmentasi pasar ataukah produk yang udah kita punya? Kita harus duluin yang mana? Harus menentukan produk yang akan kita jual dulu kah? Atau harus lebih tahu pasar yang kita tuju tuh mana? Makanya Penting tadi saya mana? katakan bahwa ketika kita menciptakan produk itu harus menjawab itu. Produk yang Mm-mm, saya ciptakan ini sebenarnya mau saya jual kemana dan pada siapa. mm-mm, Jangan terjebak pada situasi awal yang saya sampaikan tadi itu. Ya, bahwa banyak UMKM di Indonesia ini terjebak bagaimana bagus-bagusan bikin produk, tapi setelah bikin produk mereka bingung mau menjual kemana, akhirnya nggak laku, berhenti kehabisan modal. mm-mm, mm. Karena nggak punya konsep setelah produk ini jadi mau jual kemana, lewat apa gitu. Karena nggak kepikir ini sebenarnya yang minat ini siapa toh. Ini yang Siapa? sebenarnya yang mau beli itu siapa toh. Itu nggak nggak kepikir gitu. Gitu. Kepikir. Oh mungkin itu Kak mungkin bisa diceritakan produknya apa gitu ya Pak ya? Mungkin bisa Ya, di. jadi nanti kalau misalnya mau konsultasi lebih lanjut, lebih konkret aja. Oh, saya punya jasa ini, Pak. Nah, Hmm. ini bisa kita arahkan nanti, oh lebih baik pemasaran lebih efektif begini. Dan yang paling penting gini ya, untuk memulai awal itu harus punya brandingnya. Brandingnya itu yang paling tidak ya. Sekarang dunia digital ya, kalau jasa itu ya dicari biar mudah itu ya pakai Google Business. Jadi Mm-mm. Oh iya harus punya benar-benar. Google Business ya gitu ya. Jadi misalnya jasa, terus dicari, ini Mm-mm. lokasinya mana nggak ketemu itu kan trustnya customer kan nggak dapat. Membangun kepercayaan dulu gitu ya Pak ya. Iya, makanya kalau Mm. Lentera Academy itu dicari di Google nggak ketemu itu nggak ada trust itu. Harus ada trustnya itu harus ketemu di Google bisnis ada itu ya. Mm. Minimal untuk Betul. jasa itu. Kemudian kalau sekarang ini dunia digital ya paling nggak punya media sosial lah. Mm-mm. Orang itu biasanya Oh. cross check gitu ya, cross check ini Mm-mm. di mana sih lokasinya. Kemudian Benar. dari media sosialnya bisa dilihat uh, Mm-mm. ada trust apa enggak kayak gitu kan, Testimoninya kayak gitu. seperti apa nih? Ada Nah, testimoni kayak apa penilaiannya nih gitu. gitu ya. Itu Benar-benar. secara umum ya, secara umum melangkahlah pada kondisi-kondisi seperti itu baik baik Anda di produk ataupun di jasa. Hal-hal Mm-mm. yang general itu ya. Paling nggak punya Facebook, punya Instagram, punya TikTok, punya Google Business ya itu menjadi syarat syarat utama yang saat ini di dunia sekarang ini nggak boleh tidak gitu ya. Perkara Mm. nanti mau main di marketplace Mm. ya silahkan kalau itu efektif mau di Shopee, Tokopedia kalau produknya bisa masuk ke sana dan siap gitu ya silahkan gitu. Kalau Mm. kuliner kemudian main di GoFood ada di GrabFood misalnya gitu Mm. Shopee Mm. Food ya Mm. silahkan itu pengembangan ke arah sana perlu dikembangkan nantinya begitu. Mm. Tapi paling tidak awalnya dengan tadi itu punya media sosial sama Mm. sampai benar-benar efektif ya segmentasinya pasar itu di mana dan cari kolamnya itu biar tepat. Mm-mm. Oh, jadi orang-orang kalau nyari buat pertimbangan itu ketemu gitu ya, jadi akan percaya gitu ya Pak ya. Ya, Oke, terjawab ya pertanyaannya Kak Takin ini. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman boleh? Kita masih buka pertanyaan. Jadi banyak banget ini ya, ternyata untuk memulai sebuah usaha aja ini ya Pak ya, ternyata banyak yang harus dipersiapkan tadi terutama tentang spiritualnya, big why-nya seperti apa alasan terbesar buat memulainya, apa yang akan jadi pegangan kita untuk kita selalu bisa tetap bertahan dan maju walaupun diterpa berbagai keadaan gitu ya. Terus iya, nggak kalah penting juga membangun jiwa-jiwa apa tadi jiwa-jiwa jualan, jiwa-jiwa pengusaha. Jadi kayak gimana selalu berpikir untuk gimana caranya ini laku, gimana caranya eh, produk ini menemukan pasar yang tepat, gimana caranya
selalu bisa berjalan kayak gitu. Dan tidak lupa juga yang ketiga secara teknikal gitu ya, selalu mengupgrade diri. Salah satunya ini wadah yang saat ini teman-teman juga masih berada di sini itu salah satu upaya teknikal yang bisa terus dibangun. Jadi nanti kiat-kiat seperti apa sih, langkah seperti apa selanjutnya, seperti apa kayak gitu tuh perlu dibangun karena eh, dari waktu ke waktu juga berkembang gitu ya Pak ya dunia. Ini yang dulunya konvensional tiba-tiba sekarang udah jadi digital gitu kan. Oke, oke. Tapi ada saran nggak sih Pak, saran ataupun nasihat yang itu tuh penting banget untuk eh, yang mau usaha dari nol? Iya, kalau saya menyarankan bagi teman-teman yang benar-benar serius ya, benar-benar serius mau mendalami zona business owner, ya ini saya benar-benar menyarankan ya tata dulu mindsetnya, ya tata dulu grand why-nya tadi. Yes. Ya, menurut Oke. saya itu yang paling harus ditemukan terlebih dahulu sebelum kita melangkah. Karena banyak sekali kegagalan terjadi dan ini bukan teori. Saya mengalami mendampingi banyak para pengusaha-pengusaha pemula itu gagal karena dia tidak memiliki grand why, tidak memiliki mindset sebagai pengusaha, dia melangkah dari profesional teknis. Dan pada Hmm. akhirnya ketika menemui kendala, gagal di tengah jalan, berhenti di tengah jalan. Itu yang sering saya temui. Hmm. Temukan Hmm. dulu itu. Hmm. Ya, Terus, grand why-nya, ya, tata dulu mindset-nya, jiwa marketingnya, jiwa jualannya ditumbuhkan. Karena bisnis adalah jualan. Kalau nggak mau jualan, jangan bisnis. Ya, usaha adalah jualan. Kalau nggak mau jualan, jangan berwirausaha. Jadi pegawai aja yang baik, karena jadi pegawai juga baik. Saya tidak mengatakan itu tidak baik. Nah, ini pilihan. Sampai nanti profesional, kemudian Anda berkarya dengan baik, itu juga baik. Tekuni dengan baik, ya insya Allah jadi berkah juga. Tapi kalau memang Anda mau menyeberang zona, benar-benar menekuni itu, tumbuhkan sebelum melangkah. Itu, Mbak. Masih ada oke, usaha. baik. Siap. Terima kasih banyak Pak Joko Kurniawan. Wah, ilmunya daging semua ini. Banyak yang pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya saya pengen tanyakan lagi, tapi waktunya udah mulai 20:57 ini, Pak. Mungkin berikutnya kita akan gelar lagi ya, Pak ya, untuk diskusi-diskusi Ya, mengenai silakan. hal-hal. Saya senang berbagi, ya, teman-teman. Ini juga salah satu saya ini kebetulan sekarang ini banyak dikatakan orang sebagai konsultan. Hmm. Emang iya tuh, Pak. Sebenarnya sebenarnya saya trainer konsultan itu apa ya? Bermula dari apa yang saya suka. Jadi kan Hmm. bisnis kan begitu ya. Oh, persis. Kita Jadi dulu tadi ya. jadi bukan berawal berniat cari uang di situ, tapi berawal dari Ngikutin apa yang uangnya. kita suka. Hmm. Ngikutin sendiri. Jadi saya senang ngajar, saya senang Iya. sharing, ya saya Oh, senang di dunia public speaking, di dunia training, gitu saya ngajar, berbagi, ya. Akhirnya ya balik lagi ke bablasan tadi itu, akhirnya banyak yang ngundang gitu ya. Sampai akhirnya orang mengatakan, oh katanya motivator Pak Joko itu ya. Yang menyebut motivator sebenarnya bukan saya, tapi orang-orang itu kayak. disuruh motivasi gitu. Jadi itu berawal dari apa yang saya suka. Termasuk ketika teman-teman tahu saya punya bisnis tour and travel, itu berawal dari apa yang saya suka juga. Akhirnya suka traveling saya. Berarti bisa Nah, disimpulkan Pak Kurniawan suka jalan-jalan, suka kulineran, iya, suka fashion gitu ya. betul. Saya Suka itu ngobrol. kalau kuliner tadi kan awalnya dari pandemi ya. Kalau saya travel itu karena dulu saya sering jalan-jalan, ngabisin duit akhirnya kan. Kalian Nah, aja. saya berpikir kenapa gimana caranya saya jalan-jalan tapi nggak ngabisin duit, tapi malah dapat duit. Ya bangunlah bisnis tour Hmm. and travel. Itu ya teman-teman peluang. Itu namanya seperti itu peluang. Iya, Tahu terus potensi kita apa. terakhir ini kan saya berpikir begini, gimana caranya saya bisa umroh berkali-kali dan gratis. Ah, iya juga. Iya, nah akhirnya bulan kemarin saya affiliate dengan Hasan Perdana Umroh Haji. Saya buka untuk perwakilan wilayah Malang, saya ambil. Alhamdulillah.
Iya, Malah dapat karena untung ya Pak, sekalian dapat. ya, artinya saya niatkan itu bukan untuk mengambil keuntungan secara finansial lah. Saya ambil, misalnya saya jadi tour leadernya saja. Saya jadi tour leader kalau ke Sekalian ini ya kan, Tanah Suci kan ya enggak apa-apa. Saya kan berarti berangkat gratis. berangkat gratis. Nah, terus pulang masih jabat gajinya tour leader lah. Oh, iya juga. Ya, Sekali itu dayung. logika berpikir gitu ya. Jadi Bener-bener. artinya peluang gitu ya, peluang yang kita ambil Hmm. terus kemudian dia berasal dari apa yang kita suka. Karena kita suka jalan. Oh, Gitu wah ceritanya menarik itu. sekali cerita ini. Siapa yang mau juga jadi Eh, pengusaha bisnis owner yang malang melintang dan bermanfaat buat banyak orang? Semoga semuanya di sini dikabulkan ya cita-citanya. Pak, ini tapi waktunya eh, sudah menunjukkan pukul 21 ini, Pak. Wah, iya. si Mm, asik padahal nih ngobrol banyak hal sama Pak Joko. Terima kasih banyak ya, Pak. Semoga jadi amal jariah juga buat Pak amin, Joko amin, insya Kurniawan. Allah. Semua Amin. usahanya, baik itu yang di bidang tadi tour travel, di fashion, di kuliner, dan semua jasa-jasa yang Pak Joko buka juga makin maju dan memberikan banyak manfaat juga untuk Insya Allah. orang-orang di luar sana. Amin. Teman-teman, kita udah di sesi akhir ini. Mohon untuk teman-teman sekalian bisa on cam ya. Kita akan foto sebentar, foto bersama bareng Pak Joko Kurniawan. Izin foto dulu ya Pak ya. Bentar Pak. Silakan, Mbak. Oke. Ayo boleh dipakai ya background yang sudah kita share tadi di grup. Boleh dipakai, teman-teman bisa on cam. Kita mau eh, foto bersama sebentar. Oke. Video boleh dibantu di foto ya. Oke, sebentar. Ya teman-teman, sudah ada lagi yang bisa on cam? Satu, dua, tiga. Oke. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas waktunya. Oh ya, tadi dua penanya, Kak, aduh Kak siapa tadi saya lupa ya namanya sebentar. Kak Syifa dan Kak Mutakin berhak mendapatkan voucher untuk pelatihan di Lentera Bisnis Academy yang nilainya 250.000 untuk pelatihan yang senilai 1 juta ke atas. Nanti bisa chat ke Lentera Bisnis Academy ya. Terima kasih Pak Joko Kurniawan, terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita akan rutin menggelar webinar free dengan tema-tema menarik yang lainnya. Nanti bisa teman-teman dapatkan informasinya di grup Sahabat Lentera yang sudah join dari kemarin itu ya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Via dari Lentera Bisnis Academy pamit undur diri beserta teman-teman yang bertugas. Eh, Semoga pertemuan pada malam hari ini juga membawa banyak manfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafarat. Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh ya, ini kita tidak belum menyediakan sertifikat ya. Mungkin di pelatihan-pelatihan selanjutnya ada. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Joko. Selamat beristirahat. Terima kasih atas Ya, sama-sama. partisipasinya. Oke, terima kasih. Iya. Izin Assalamualaikum live. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih ini dari Kak Pinkan, Kak Ava, Kak Mutakin, Kak Dewa, Kak Siti Maisaro, Kak Fauzia, Ibu Ani, Kak Syifa, Kak Aan, Kak Era, Kak Mis, Kak Syabrina, Kak Eka. Selamat beristirahat. Oke, izin tutup Zoom-nya ya.